Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada pagi hari ini kita masih diberi kekuatan iman dan Islam, kita masih diberi kesehatan dan kesempatan, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita untuk thalabul ilmi. Mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Amin. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamil anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, di pertemuan sebelumnya tentang kisahnya seorang nabi yang membakar sarangnya semut itu sudah ya? Sudah dan sekarang berarti nyampe di fadilah tasbih yang nomor 5, belum ya? Baik, kita masuk nomor 5. Jadi kan sebelumnya itu kan kisahnya ada seorang nabi yang duduk-duduk di bawah pohon dan ternyata kemudian ada semut yang menggigit, yang akhirnya kemudian sang nabi memerintahkan untuk membakar sarangnya semut dan kemudian diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Sudah kita bahas itu ya. Kita masuk di fadlut tasbih, keutamaan tasbih. Karena yang sebelumnya kita bahas bahwa makhluk-makhluk Allah berupa binatang-binatang itu mereka juga bertasbih kepada Allah. Saya bukakan sedikit tentang riwayat tersebut. Jadi di sini nomor 3 kemarin sudah kita bahas, ma min syai'in illa yusabbihu bihamdillahi ta'ala. Tidaklah dari segala sesuatu itu kecuali dia bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk burung yang dia lagi terbang, yang terbang di atas kita itu mereka juga bertasbih. Itu ada kalimat alam tara annallaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi wat tayru saffat. Ada kalimat wat tayru saffat. At-tayr itu burung-burung, as-saffatil dia terbang. Ya. Itu dikatakan kullun qad alima salatahu wa tasbihahu. Ya, masing-masing itu sungguh mengetahui tentang salatnya dia, tentang tasbihnya dia. Jadi termasuk burung, hewan-hewan itu bertasbih. Makanya kan ketika Allah Subhanahu wa taala itu memperingatkan sang nabi, bunyinya kan begini. Akharaqta ummatan minal umami tusabbihu. Apakah engkau membakar suatu umat yang minal umam, dari sekian, dari bagian daripada umat-umat itu, tusabihu yang mereka itu sedang bertasbih. Semut itu bertasbih, hewan-hewan yang lain pun bertasbih. Nah, nanti akan kita lihat apakah boleh membunuh yang diperbolehkan oleh Rasulullah Muhammad SAW meskipun mereka bertasbih. Dan termasuk juga di dalam ayat tusabbihu lahu as-samawatu as-sab'u wal ardu wa ma fihin.
bertasbih kepada Allah. Apa itu? As-samawatu as-sab'u, langit yang 7. Langit yang 7 itu bertasbih kepada Allah. Wal ardu, bumi itu juga bertasbih kepada Allah. Wa man fihinna, dan orang-orang yang ada di langit dan di bumi. Maka di sini dikatakan wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Itu kemarin sudah kita bahas detail bahwa mereka itu juga umat semut, itu juga umat, mereka juga bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut konteksnya di nomor 5 kemudian. Fadlu tasbih. Surat As-Saffat. Surat As-Saffat. Di situ ayat 143, 144. Jenengan pasti paham ayat ini untuk siapa? Jenengan pasti paham ayat ini untuk siapa? Falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Ayat ini membicarakan Nabi Yunus alaihissalam. Andai kata sesungguhnya dia itu bukan termasuk orang yang bertasbih, maka lalabitha fi batnihi, maka pasti dia akan tetap di dalam perutnya ikan ila yaumi yub'atsun, sampai hari dibangkitkan. Nah, di sini akan kita sedikit membahas tentang makna tasbih dan fadilah tasbih. Baik, secara makna dulu kita katakan tasbih itu apa tuh artinya tuh Pak? Jenengan sering mengucapkan subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Apa sih subhanallah itu? Apakah subhanallah itu hanya pada ranah ketika kita itu mendapatkan sesuatu yang menakjubkan? Memang iya. Pas ketika kita melihat sesuatu yang menakjubkan, kita mengatakan subhanallah. Tadi di dalam posisi kehidupan sehari-hari kita yang bertasbih, kira-kira yang bisa kita ambil ibrah, kita ambil pembelajaran dan perlu kita lakukan dalam kehidupan di dalam masalah tasbih itu apa? Tasbih tidak hanya digunakan untuk mengangkat derajat, tasbih tidak hanya dibuat untuk menghapuskan dosa. Tasbih tidak hanya sekedar untuk kita gunakan untuk mengangkat tingkat kesulitan-kesulitan yang nanti akan kita bahas, tapi ada sesuatu filosofi yang begitu luar biasa di kalimat tasbih. Tasbih itu kan kalau kita menyebut subhanallah, maka mempunyai makna Allah itu maha suci. Betul ya Pak? Ketika Allah itu sebagai maha suci, dialah Allah itu Al-Qudus. Kalau kita bicara Allah itu sebagai maha suci, Allah sebagai Al-Qudus, maka yang kita pahami tidak ada satupun yang tercela yang ada pada diri Allah. Zatnya Allah itu suci, tidak ada yang tercela. Sifatnya Allah itu suci, tidak ada yang jelek. Af'alnya Allah, perbuatannya Allah juga tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Berarti perbuatannya Allah semuanya benar. Tidak ada yang jelek dalam nama-nama Allah. Lah, kalau kita memahami at-tasbih dalam konteks Al-Qudus, maka mindset kita itu ya tidak ada yang salah dengan apapun yang ada pada diri Allah. Pertanyaan saya begini kan, ketika jenengan jualan, pas ketika jenengan jualan itu biasanya dapat untung banyak. Suatu saat jenengan jualan kemudian untungnya sedikit, itu jelek tidak menurut jenengan? Temenana jelek tidak? Kalau memang jenengan mengatakan itu tidak jelek, kenapa mesti menggerutu? Kenapa mesti jenengan gerudel? Kalau dikaitkan dengan kalimat subhanallah kan tidak matuk blas. Maka nanti kalau jenengan lihat di dalam hadis-hadis itu, tasbih itu pun juga include dalam posisi tahmid. Ya, makanya kalau kita bicara tentang subhanallah, nanti ada kalimat wa bihamdi. Kalau kita bersujud, kita rukuk subhanakallahumma wa bihamdika. Itu maknanya adalah
Allah itu tidak ada sesuatu pun yang jelek, Pak. Berarti kalau umpamanya Allah itu tidak ada sesuatu pun yang jelek, ketika Allah memutuskan sesuatu pun itu berarti semuanya baik kan? Ketika jenengan jualan tadi, di samping badinya setitik rugi, itu baik tidak menurut jenengan kalau rugi? Loh, temenan itu bener. Itu pertanyaan real itu. Ketika jenengan dikasih sakit, itu sesuatu yang baik atau tidak? Selalu baik. Makanya kalau kita mengatakan subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, yang ada di mindset kita ini Allah itu selalu baik, berarti apapun itu yang diputuskan oleh Allah berarti itu yang terbaik. Maka sebenarnya orang muslim itu semakin dia beriman, semakin paham makna tasbih, semakin paham makna tahmid, hilang itu yang namanya gerudel, hilang itu yang namanya sambat, hilang yang namanya menggerutu itu. Karena dia wa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, barangkali sesuatu yang kamu tidak suka itu malah yang terbaik. Nanti tahun 2024 Februari tanggal 14 jenengan nyoblos, kok jagoan jenengan umpamanya kalah, itu yang terbaik atau tidak? Ya wis. Orang oleh muring-muring, umpamanya piring dipecahi ngono kuwi. Jenengan lek sing jadi caleg-caleg itu ngalamun 14 Februari gak dadi yo aja muring-muring. Ya ora sabar, tapi sabar ambek ambek ngomong sabar ambek ora iso senyum gitu. Loh, itu mana tasbih yang sesungguhnya toh, Pak? Ini kadangkala kita setiap hari membaca zikir pagi dan sore yang di situ ada tasbih sampai 100 kali. Tapi tingkah laku kita tidak mencerminkan tasbih itu sendiri. Malah bertolak belakang dengan makna tasbih. Ya orang maduk toh, orang maduk. Lambene ngomong subhanallah, alhamdulillah, tapi hati ini ngeruwel-ngeruwel kayak gedondong. Ya. Oke, itu yang kita sebut isyarah dari Al-Qur'an, wa minan nasi may yu'jibuka qauluhu fil hayati dunya. Ada di manusia, di antara manusia-manusia itu yang yu'jibuka qauluhu fil hayati dunya, yang mulutnya, ucapannya mengherankan di dalam kehidupan dunia. Wih, ngomongnya masya Allah. Tapi apa kata Allah? Wa yushhidullaha ma fi qalbihi wa huwa alatul khisam. Tapi Allah bersaksi bahwa dia itu di dalam hatinya adalah orang yang paling menentang tentang aturan Allah Subhanahu wa taala. Kene ngomongi alhamdulillah, begitu dikai musibah, jebret, suudon nang Gusti Allah. Belak orang maduk blas. Suudon sama Allah, bahkan mengatakan, "Wih, Gusti Allah gak adil loh, kok bisa begitu?" Ditulis di Facebook, di status Facebook, sakitnya tuh di sini. Nyapa model ngono ku barang. Oke, clear ya, itu mana tasbih. Itu mana tasbih. Wis nanti kalau sudah memahami mana tasbih semacam ini, wis gak usah kakean grundel, gak usah kakean sambat, gak usah kakean ngeresulullah. Setiap detik kita hanya mengatakan alhamdulillah. Maka Nabi Muhammad dalam riwayat Ibnu Majah, ketika beliau mendapatkan sesuatu yang menurut beliau sebagai seorang manusia itu tidak enak, beliau tetap mengucapkan alhamdulillahi ala kulli halin. Saya itu kalau ngisi pengajian, sing teko titik, sing teko akeh, tetap mengucapkan alhamdulillah. Sing teko titik ya tetap semangat, lek teko akeh ya tetap semangat. Soalnya ada ustadz tertentu, lek pas teko mek titik ngono glembiosi. Seolah-olah kemuliaan itu terdapat di jamaah yang banyak. Ndak usah, bukan begitu. Kemuliaan itu bukan duniawi, Pak. Kemuliaan kita itu Allah dan Rasulnya. Wala wal barok. Kayak duit titik, apakah ketika kita ndak punya uang berarti kita ndak mulia? Lah mali orang jahiliyah namanya. Apakah ketika kita tidak punya pangkat kita bukan orang mulia? Orang jahiliyah namanya. Maka kemuliaan itu walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin walakinnal munafiqina la yaqahu wa ya'lamun.
Lah bingung jenengan. Ya'lamu. Ya, yang di ayat yang atasnya itu kan la tunfiqu ala man 'inda Rasulillah. Walillahil khazainus samawati wal ardh walakinnal munafiqina la yafqahun. Nah, oke. Jadi kemuliaan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lihat fadilah tasbih. Ki berarti ngaji niki koyok fadhailul a'mal. Boleh Pak, fadhailul amal itu boleh enggak? Boleh. Kalau fadhailul a'mal yang kita lakukan itu berdasarkan riwayat-riwayat yang sahih, boleh. Tapi kalau fadhailul a'mal itu mengambil riwayat-riwayat yang maudhu, palsu, riwayat-riwayat yang dhaif, enggak boleh. Karena kita khawatir dengan riwayatnya Nabi, man kadziba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka bersiap-siaplah menempati tempatnya di neraka. Kalau fadhailul a'malnya itu sahih, maka boleh kita ambil. Nah, setiap orang itu pasti menginginkan, ya, di antara keinginan manusia itu kan kepingin kalau dia itu diampuni dosa-dosanya, ya Pak ya. Wa min a'dhamil a'mali allati yarju biha al-'abdu takfirat dunubi wa mah wasayyiati. Jadi di antara amal-amal yang yarju mengharapkan biha kelawan amal sapa al-'abdu hamba. Mengharapkan apa Pak? Takfirat dunub. Ya, diampunkannya dosa, ditutupkannya dosa, ditutupkannya apa namanya as-sayyi'at, dosa-dosa, kesalahan-kesalahan. Itu adalah kathratu tasbihi lillahi ta'ala. Ini tasbih, banyak melakukan tasbih, di antara fadilah banyak melakukan tasbih, di antara fadilah banyak mengucapkan tasbih, itu diampuni dosa-dosa. Saya ambil di sini di kitab ini di riwayat Bukhari di kitab Da'awat Babu Fadlil Tasbih, dan juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di sini. Jenengan amalkan ini. Jenengan itu amalkan saja sesuatu yang datangnya dari Kanjeng Nabi. Sesuatu yang bukan dari Kanjeng Nabi itu jangan diamalkan. Saya berani mengatakan begitu. Sesuatu yang datang dari Nabi saja belum kita lakukan semuanya. Kenapa mesti mengambil yang tidak ada dari Nabi? Lihat hadisnya. Man qala subhanallah wa bihamdi. Ini barang siapa yang mengatakan subhanallah wa bihamdi fi yaumin mi'ata marratin, dalam satu hari berapa Bu? 100 kali. Jenengan sudah zikir tiap hari subhanallah bihamdi 100 kali? Insyaallah. Yang jenengan kok guyu toh Pak? Ya. Yang jenengan wiridkan apa Pak? Duit. Rasul mengatakan barang siapa yang berzikir mengatakan subhanallah wa bihamdi, ya, fi yaumin mi'ata marratin, dalam satu hari 100 kali, maka apa? Khuttat khotoyahu wa in kanat mitla zabatil bahri, maka diampuni, dihapus dosa-dosanya. Ini bukan kabair ya, bukannya kabair, ini dosa-dosa yang mungkin ya dalam bahasa kita sayyiat, yang kecil-kecil itu loh. Maka dosa-dosanya diampuni. Ya, dosa-dosanya diampuni. Wa in kanat mitla zabatil bahr, meskipun khotoya tadi itu semisal zabatil bahr, buih yang ada di laut. Riwayat sahih diriwayatkan siapa tadi? Bukhari dan Muslim. Sanadnya sahih. Ada yang berani nolak? Ada yang berani nolak di sini? Wah, kalau jangan berani nolak hadis yang sahih, itu akidahnya gimana itu? Nah, ini rekom dari Nabi, ijazah dari Nabi, wiritan dari Nabi. Satu hari minimal membaca
subhanallah wa bihamdi berapa? 100 kali. Saya merekomendasikan jenengan di samping membaca tapi juga pahami apa makna tasbih yang seperti saya katakan tadi itu. Engko dong-donge bendina mengucapkan subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, tapi grundele tambah nemen. Sambate tambah nemen. Itu berarti gak cocok. Itu. Yang kedua, yang namanya tasbih itu pun juga bisa mengangkat derajatnya seseorang dan juga mendapatkan kebaikan-kebaikan. Kita lihat riwayat Muslim. Riwayat Muslim. Rasulullah Muhammad SAW itu pernah tanya kepada para sahabat ketika duduk-duduk. Faqala ayajizu ahadukum ayaksiba kulla yaumin alfa hasanatin. Apakah kalian tidak bisa? Saya menerjemahkan yajizu itu kan lemah loh sebenarnya toh. Yajizu ajiza. Maka nanti kalau jenengan punya anak, tolong jangan dipanggil ajiz. Jangan dipanggil ajiz, pakai jim jangan. Tapi pakailah aziz, aziz. Tapi kalau jenengan panggilnya ajiz, itu artinya apa? Lemah. Ajizah apa azizah? Ajijah. Berarti wanita yang lemah itu. Kalau pakai jim. Apakah kalian tidak mampu, kata Nabi? Apa kalian tidak mampu untuk melakukan dalam satu hari 1000 kebaikan? Ini pertanyaan Nabi. Apakah kalian tidak mampu untuk melakukan kebaikan sebanyak 1000 kebaikan dalam satu hari? Maka ada orang yang tanya, fasa'alahu sa'ilun min julusaihi, kaifa yaksibu ahaduna alfa hasanatin. Ya bagaimana ada di antara kami, salah satu di antara kami melakukan satu hari 1000 kebaikan, mana ada yang mampu? Maka jawaban Nabi enteng, yusabbihu mi'ata marratin, bertasbih sebanyak 100 kali, fayuktabu lahu alfu hasanatin, maka ditulis bagi dia itu 1000 kebaikan. Berarti satu kali tasbih berapa kebaikan? 10. Kemudian au yuhattu anhu alfu khati'atin, dan dihapus bagi dia kesalahan-kesalahan 1000 kesalahan. Wis dirutinkan setiap hari subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Termasuk dirutinkan juga istighfar. Karena Nabi itu setiap hari istighfarnya berapa? 70 sampai 100 kali. Terus dirutinkan juga setiap hari 100 kali baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu kan hadis-hadis yang sahih semuanya. Enggak tahu ini sudah dilakukan semua atau belum tiga ini? Belum ya. Warga Muhammadiyah masuk gak duwe wiritan. Makanya kalau saya dibilang, "Weh, Muhammadiyah itu kering dari zikir." Itu orangnya tidak ngerti Muhammadiyah model apa. Kalau Muhammadiyah modelnya Rasulullah Muhammad SAW, Muhammadiyah modelnya Rasulullah lebih. Kita ini orang Muhammadiyah, gitu, mengikuti Muhammad SAW. Berarti boleh toh kita itu mewiridkan semacam ini. Muhammadiyah itu tidak kering dari zikir. Majelis Tarjih sudah memfatwakan, sudah memplot bahwa patokan daripada warga Muhammadiyah itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Jenengan buka itu punya, jenengan masih punya pedoman Islami warga Muhammadiyah. Lah kalau memang jenengan seperti itu, laksanakan yang ini. Kalau ngikuti Nabi tadi istighfar minimal satu hari 70 sampai 100. Mengikuti kanjeng Nabi berarti la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya sampai 100 kali. Baca ini subhanallah wa bihamdi berapa? 100 kali. Ini saja belum kita lakukan setiap hari, ngapain juga milih wirid-wirid yang lain. Ada dikasih wiritan setiap hari baca Al-Fatihah 1000 kali. Katanya supaya lancar rezekinya. Opo gak kerja sisan. Baca surah Al-Ikhlas 1000 kali sekali duduk itu berapa menit, Pak? Katakanlah kita baca surah Al-Ikhlas satu kali itu setengah menit. Katakanlah berarti dua Al-Ikhlas berarti 1 menit. Berarti ada 500.
500 menit. 500 menit berapa jam? Kalau 1 jam itu 60. Berarti kurang lebih 9 ya. 9 jam. Mek maca qul huwallahu ahad Allahu samad ping 1000 iso rasa kerja. Itu wiritan dari mana? Dari siapa? Tidak terekom dari Rasulullah Muhammad SAW. Apalagi membaca sholawat yang bukan dari Nabi yang jumlahnya 4444 kali. Doeh. Enggak usah wirid-wirid sing aneh-aneh seperti itu. Wiridlah yang langsung dari Nabi Muhammad SAW. Hadisnya sahih, riwayat Bukhari, riwayat Muslim, laksanakan itu. Itu saja belum kita amalkan kok. Nyapa kita mengamalkan yang lain-lain. Ini wiritan surah Al-Fatihah ping 100 kali. Wah, dari mana? Dari mana? Clear ya? Yes. Berarti sudah ada 2 hal. Tasbih itu bisa mengangkat dosa sekaligus mengangkat kebaikan dan mengangkat derajatnya seseorang. Lanjut lagi. Tasbih itu min a'dhami asbabi tafrijil qurabat. Al-qurabat itu jamak daripada karbun. Qurab. Al-qurabat itu berarti masalah-masalah, problem-problem, kesulitan-kesulitan. Tasbih itu diantara sebab-sebab yang paling besar di dalam menyelesaikan, menguraikan kesulitan-kesulitan, problem-problem yang kita hadapi. Dalilnya tadi surat As-Saffat ayat 143 sampai 144. Ini yang tadi itu. Saya ambil langsung di sini. Seret. Apa tadi? Falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Maka andai kata dia Yunus itu bukan termasuk orang yang bertasbih, lalabitha, maka pasti dia akan tetap menetap jumeneng istilahnya fi batnihi, di dalam perut ikan itu ila yaumi yub'atsun, sampai nanti dia itu ada di yaumul kiamat, di perutnya ikan sampai nanti yaumul kiamat. Ibu, bapak, ini dalil kalau jenengan ingin problem-problem itu diangkat oleh Allah, diantaranya berdoa dengan membaca tasbihnya Nabi Yunus. Piye tasbihnya Nabi Yunus piye, Bu? Lolali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu yang dibaca oleh Nabi Yunus. Baca itu dia sebanyak-banyaknya oleh Allah, kemudian diangkat. Kenapa? Di tasbihnya Nabi Yunus itu include ada bacaan istighfarnya. Dan di antara fadilah istighfar itu juga untuk mengurai kesulitan yang dialami oleh manusia. Pakai yang itu. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Wis baca itu berulang-ulang. Gak usah curhat kemana-mana, curhat langsung di hadapan Allah. Bangun di tengah malam, baca banyak tasbih itu di hadapan Allah. Minta mudah-mudahan Allah menguraikan kesulitan-kesulitan kita. Gak usah menguraikan, gak usah curhat problem-problem jenengan di media sosial, gak usah. Nanti malah justru menyebar kemana-mana. Itu sama dengan artinya jenengan membuka aib jenengan. Engkau jangan jenengan itu curhat kepada teman. Jenengan bilang, tolong yo, ini rahasiakan ke orang lain. Cuman kamu tok yang saya kasih tahu. Oh iya. Maru kancane ngomong nang kancane sitok meneh, iki gawe kontok lho ya. Ojo ngomong sing liyane meneh lho ya. Lah itu akhirnya begitu akhirnya kan. Nah, saya yakin, hakul yakin apa yang dikatakan oleh Allah benar. Maka di sini dikatakan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, fa
Fabayanallahu ta'ala anna tasbihahu al-mutadammina lil istighfar kana asbabu fi najatin minal qurabi allati hadithalahu. Nih, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan sesungguhnya tasbihnya Nabi Yunus yang al-mutadammin, yang mengandung apa? Lil istighfar, permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena asbabu fi najatin minal qurabi. Itu loh. Al-qurab tadi apa? Problem, kesulitan yang dimiliki oleh manusia. Al-qurab. Dan tasbih itu diantara cara berdoa kita untuk menguraikan itu. Setiap orang itu pasti memang punya problem ya Pak ya. Dalilnya apa? Laqad khalaqnal insana fi kabad. Jenengan buka tafsir umpamanya punyanya Syekh Al-Utsaimin, bahwa memang kabad itu mempunyai makna setiap manusia itu memang selalu berhadapan dengan masalah dan dia dituntut untuk menyelesaikan masalah, dan itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemanapun kita menghadap, kita akan ketemu dengan masalah. Kita bawa sepeda ontel, capek, kita bilang, aku tak beli sepeda motor saja biar masalah selesai. Apakah ketika kita beli sepeda motor masalah selesai? Tidak, masalah akan tambah harus punya uang untuk servis, untuk ganti oli dan sebagainya. Sik tetap kudanan, sik tetap kepanasan. Ganti mobil. Bilang lagi, aku tak ganti mobil, cek kepanasan, ndak kehudanan. Apa kira-kira duwe motor masalah selesai? Ndak, masalahnya lebih besar. Gak duwe garasi, gak duwe parkiran repot dan sebagainya. Biaya juga lebih besar. Nah itu namanya masalah. Makanya saya lihat ini juga kayaknya memang ini wajah-wajah penuh masalah semua. Wajah-wajah penuh masalah semua. Mengadulah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tasbih yang digunakan oleh siapa? Nabi Yunus. Duduk plek sing tenang. Duduk baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin terus. Itu warga Muhammadiyah itu wiritan. Berarti kalau ada istilah wong Muhammadiyah kering dari zikir, keliru. Zikir kita tidak seperti zikirnya mereka. Tapi kita itu berzikir setiap saat. Tadi itu istighfar 100 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah 100 kali. Subhanallah wa bihamdi 100 kali. Ini ditambah ini la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, terserah jangan mau berapa. Itu kan artinya warga Muhammadiyah setiap hari kok zikir. Zikir kita, saya ulang, beda dengan zikir mereka. Kalau dikatakan bahwa warga Muhammadiyah kering daripada zikir, keliru. Clear ya Bu? Kayak jenengan untuk amalan model ini sewenang. Soalnya penuh dengan masalah dan problem. Aku kok mulai tak maca la ilaha illa anta subhanaka ini. Lanjut ya. At-tasbihu. Lah ini tambah seneng meneh jenengan iki. Apa artinya iki? Jenengan tambah seneng meneh sing kita bahas. Apa artinya, Pak? At-tasbihu min a'dhami asbabi jalbi rizqi. Loh, lah seneng jenengan. Bahwa tasbih itu di antara sebab-sebab yang paling besar di dalam jalbur rezeki itu apa namanya? Mengambil rezeki. Ada istilahnya mencabut rezeki. Insya Allah Pak, ini riwayatnya sahih juga. Di sini saya ambil yang paling bawah di bawah nanti yang dikatakan oleh Nabi Musa. Ini pesannya Nabi Nuh, pesannya Nabi Nuh kepada kedua anaknya. Pesannya Nabi Nuh kepada kedua anaknya. Inna Nuhan alaihissalam hadarathu al-wafatu da'a ibnai. Jadi sesungguhnya Nuh
itu ketika dia sedang sakaratul maut, ya hadaratul wafat, sakaratul maut, da'a ibnaihi. Dia itu memanggil kedua putranya. Dia memberi pesan. Faqala inni qasirun alaikuma alwasiyah. Al-qasirun itu kan membatasi sebenarnya, memperpendek. Beliau ini memberikan wasiat kepada dua anaknya. Cukup dua saja. Ini memang susah ini. Ini wasiatnya di sini. Amurukuma bi'itsnaini bi'itsnataini. Saya memerintahkan kepada kalian semua itu dua perkara. Wa anhakuma anis nataini, dan aku melarang kalian berdua berkenan dengan dua hal. Berarti apa maksudnya, Pak? Nabi Nuh pas ketika wafat wasiatnya, saya merintahkan kalian dua hal, melarang kalian dua hal. Ini bisa kita amalkan untuk anak-anak kita. Nabi Nuh kemudian bilang, anhakuma anisyirki wal kibr. Aku melarang kalian berdua untuk melakukan kesyirikan dan kesombongan. Itu hampir mirip dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Yakub, ya. Am kuntum syuhada'a id hadara Yaqubal maut id qala li banihi ma ta'buduna mim ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim, dan seterusnya itu. Nabi Nuh pas ketika mau meninggal yang dipesankan, saya larang kalian itu melakukan syirik dan kesombongan. Nah, kemudian wa amurukuma, dan aku memerintahkan kepada kalian berdua, bila ilaha illallah fa inna samawati wal arda wa ma fihima la wudi'at fi kifatil mizani wa wudi'at la ilaha illallah fi kifatil ukhra kanat arjahu. Perintahnya Nabi Nuh kepada anaknya, poin pertama yang diperintahkan itu apa? Membaca la ilaha illallah. Dirutinkan membaca la ilaha illallah. Karena andai kata ada langit, ada bumi, ditaruh satu timbangan, kalimat la ilaha illallah dalam satu timbangan masih berlipat berat la ilaha illallah. Nah, berarti rekomnya tadi sudah saya bilang, Nabi pun menyuruh kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, satu hari 100 kali. Terus pesannya lagi siapa? Nabi Nuh di sini. Wa amurakuma bi subhanallah wa bihamdi, dan aku merintahkan kamu berdua untuk mengucapkan subhanallah wa bihamdi. Ternyata kalimat la ilaha illallah itu sudah menjadi wiritan rutin juga. Pada zaman Nabi Nuh itu sudah ada wiritan rutin, dan juga subhanallah wa bihamdi itu pun juga sudah menjadi bacaan rutin pada masa Nabi Nuh, dan diteruskan sampai Nabi Muhammad. Wiritan Nabi Muhammad diantaranya subhanallah wa bihamdi. Lah di sini loh kalimatnya, kenapa tasbih itu bisa memberikan rezeki. Fa innaha sholatu kulli syai', maka sesungguhnya la ilaha illallah ataupun subhanallah wa bihamdi itu menjadi sholatu kulli syai'. Ya, ibadahnya, doanya segala sesuatu. Wa bihima yurzaku kullu syai'. Wa biha dengan tasbih, dengan la ilaha illallah, yurzaku kullu syai'. Segala sesuatu itu diberi rezeki. Lah di sini dikatakan faqaluhu sallallahu alaihi wasallam wa biha yurzaku kullu syai' dalilun ala anna tasbih min asbabi jalbir rizqi wa ziyadatihi. Maka ini sebagai dalil bahwa sesungguhnya tasbih itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah termasuk dari sebab di mana mencabut rezeki dan menambahkan rezeki. Terus gak usah maca surat Al-Waqiah sing aneh-aneh. Majelis Tarjih tidak pernah merekom baca Al-Waqiah sambil diulang berulang-ulang. Wa ashabul yamini ma ashabul yamin fi sidrim maqdur wa talhim mamdud
wa dhillim mamdud wa fakihatin katsira la maqtu'ati wa la mamnu'ah wa furushin marfu'ah inna ansha'na hunna insya'a. Gak usah diulang-ulang. Ya, biasanya amalannya begitu, Pak. Yang ashabul yamin sampai yang terakhir itu tadi insya'a itu tadi dibaca berulang-ulang, katanya itu nanti bisa mengambil rezeki. Itu tidak ada amalan pun dari Rasulullah Muhammad, tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Rasulullah Muhammad, bahkan Imam Syafi'i pun juga tidak pernah melakukan itu. Kok muncul di akhir-akhir ini baca surah Al-Waqi'ah ketika ashabul yamin diulang berkali-kali katanya untuk bikin kaya. Dari mana? Dari kitab bis. Kitab di bis. Naik bis itu ada. Itu pun sumbernya nggak jelas. Apalagi dia mengatakan itu sunnah, itu menjadi pencatutan atas nama Nabi Muhammad SAW. Berarti kalau mengikuti riwayat ini, kalau kita memang bersungguh-sungguh bertasbih, kita bersungguh-sungguh bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah rezeki itu dilancarkan oleh Allah. Halo. Sudah dilancarkan atau belum? Kita ini masalahnya membatasi makna rezeki itu dengan uang, itu kelirunya. Rezeki itu tidak harus berupa uang. Ya, rezeki itu ya apapun, jenengan sehat, gak pernah sakit, itu juga rezeki. Pas wayahe bayar SPP ini anak, ono lah itu. Katanya bayar UKT ini anak 6 bulan sepisan 11 juta, bingung balik duit. Ono. Itulah juga kita sebut dengan makna rezeki. Rezeki itu jangan dibatasi dengan uang. Sampai-sampai kemudian pas ketika dodolan batine mek titik, wah aku rezekiku mek titik lah. Mungkin untungnya sedikit, tapi rezeki model yang lain diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara fadilah tasbih. Juga yang di sini at-tasbihu min a'dhami asbabil quwwatil badan. Bahwa tasbih itu termasuk di antara sebab-sebab yang paling besar dalam rangka untuk menguatkan fisik atau menguatkan badan kita. Banyaklah bertasbih, banyaklah bertasbih. Ini kan ada Ibu Fatimah. Ibu Fatimah itu tidak punya pembantu. Ali bin Abi Thalib menyuruh Ibu Fatimah datang kepada Nabi untuk minta dicarikan khadiman, pembantu. Dan kemudian Ibu Fatimah minta ditemani oleh Ali untuk datang kepada Rasulullah Muhammad SAW. Intinya untuk minta diberikan pembantu. Begitu nyampe di depan Rasulullah Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW itu memberikan amalan. Amalannya apa? Di sini amalannya. Ala adullukuma ala ma huwa khairul lakuma min dalik. Maukah kalian berdua aku tunjukkan kepada sesuatu yang itu lebih baik daripada yang demikian itu? Artinya apa tadi? Minta pembantu untuk begini. Idza awaituma ila firasikuma fasabbihallaha talatina wa talatina wahmadahu talatan wa talatina wa kabbirahu arba'an wa talatin. Jadi kalau kalian berdua mau tidur, kata Nabi, kalau kalian berdua mau tidur, bertasbihlah 33, tahmidlah 33, dan takbirlah 34. Fatil kami atun ala lisan wa alfun fil mizan. Yang demikian itu 100 kali di mulut tapi 1000 kali di timbangan. Di sini diambil pemahaman dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ini hadisnya riwayat siapa tadi? Riwayat Muslim. Ini diambil oleh siapa? Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kan tadi itu kan
Ibu Fatimah minta ada pembantu karena ada kepayahan. Kan ditanya sama Ali bin Abi Thalib, faqat ajhadaki at-tahnu wal amal. Begitu datang kepada Nabi minta untuk diberi pembantu. Tapi oleh Nabi bukan diberikan pembantu, tapi disuruh membaca kalau mau tidur tasbih 33, tahmid 33, dan takbir 34. Dan setelah itu kan Ali dan Ibu Fatimah pulang, nggak jadi minta pembantu. Dan itulah yang kemudian disebut dengan at-tasbihu min a'dhami asbabi quwwatil badan. Insyaallah menguatkan fisik kita. Banyak-banyaklah bertasbih. Insyaallah dengan izin Allah sesuai dengan riwayat ini, kita semakin banyak bertasbih kepada Allah, insyaallah fisik kita semakin dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang dipakai, yang disuruh oleh Rasulullah kepada siapa tadi? Kepada Ali itu adalah mau tidur. Ini Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bercerita tentang Syekh Ibnu Taimiyah. Jadi Ibnu Taimiyah itu suka kalau habis sholat subuh beliau akan duduk. Ini di sini nih. Hadarat Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah marratan shalla al-fajr thumma jalasa yadhkurullaha ta'ala ila qaribim min intisafin nahar. Sampai sini ya. Jadi kan Ibnu Qayyim itu bercerita tentang bagaimana amalannya Syekh Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu sukanya kalau sudah habis sholat subuh, beliau akan duduk untuk zikir sampai hampir mendekati separuh siang. Kira-kira jenengan bisa niru benda ini. Beliau berzikir. Orang Ibnu Taimiyah kan orang. Kemudian Ibnu Taimiyah menoleh, thumma iltafata ilayya. Kemudian Ibnu Taimiyah menoleh kepada saya. Ini berarti Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu muridnya Ibnu Taimiyah. Ibnu Qayyim. Ini loh yang kita maksud itu. Hadihi ghadwati. Nanti kalau di dalam hadis ada ghudhiya bil haram. Berarti sarapan pagi. Andai kata saya tidak memakai sarapan pagi ini, saqatat quwwati, maka kekuatanku juga akan jatuh. Yang dipahami oleh Ibnu Taimiyah berkenaan hadis yang di atas yang kita bahas, tasbih, zikir itu bisa menguatkan badan, bisa menguatkan fisik. Ini riwayatnya. Ini ceritanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Al-Wabil. Dalam kitab Al-Wabil As-Sib min Kalibil At-Tayyib. Ada yang didiskusikan sebelum masuk nomor 6. Mana-mana tasbih dan fadilah-fadilah tasbih. Urut-urutan tentang tasbih, Pak. Nanti ada kitab yang bagus namanya Hisnul Muslim. Jangan buka kitab itu. Di Play Store juga bisa di-download ya, Hisnul Muslim itu. Baik yang berbahasa Arab ataupun yang berbahasa Indonesia. Ada juga kitab yang bagus namanya Al-Adhkar An-Nawawi. Al-Adhkar An-Nawawi itu kitab, namanya judulnya saja Al-Adhkar. Itu kitab yang khusus membahas masalah zikir-zikir dan doa. Ya, itu perlu untuk kita bahas juga kapan-kapan. Kalau dinamakan urutan-urutan zikir ataupun tasbih, itu riwayatnya banyak. Saya contohkan untuk sholat saja. Di sholat itu yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW kalau habis selesai sholat, ini yang saya ambil riwayat yang sahih saja. Ya. Satu, beliau itu mengawali dengan istighfar 3 kali. Setelah itu beliau membaca Allahumma antas salam wa minka salam wa ilaika ya'udu salam. Itu. Kemudian yang ketiga, beliau itu tasbih 33, tahmid 33, takbir 33, dan kemudian ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada ulama-ulama yang menganggap sahih, ada ulama-ulama yang menganggap sahih dari ashabus sunan
ketika setelah sholat itu membaca Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas. Itu ada ulama yang menganggap sahih. Ya, itu diriwayatkan oleh Ashabus Sunan, termasuk membaca ayat kursi setelah sholat. Saya dulu di pondok diberi buku khusus tentang zikir setelah sholat. Setelah saya baca, di situ juga ada Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas sama ayat kursi. Itu riwayat Ashabus Sunan. Dan juga di riwayat Ashabus Sunan, kalau sholat subuh, la ilaha illallah wahdahu la syarikalahnya itu 10 kali. Kalau setelah maghrib juga 10 kali. Itu diantara fikih berkenaan dengan zikir setelah sholat. Ya sudah, itu saja. Ya. Kalau untuk Al-Fatihah tidak ada. Tidak ada. Jadi itu yang saya tahu dari zikir-zikir yang berdasarkan sunnah-sunnah yang sahih. Tidak perlu ditambah yang lain-lain. Karena begini, saya tanya jenengan, jawabannya kalau jenengan benar berarti bagus itu. Antara zikirnya Nabi setelah sholat dengan sholatnya Kanjeng Nabi lebih panjang mana? Lebih panjang sholat. Rasulullah itu kalau setelah sholat zikirnya tidak pernah panjang-panjang seperti yang seperti itu. Maka kalau warga Muhammadiyah itu tidak tasyadud dan juga tidak tasahul. Tidak dalam konteks yang namanya tasyadud, akhirnya mari sholat wiritan, tidak karu-karuan. Sementara kita masih punya kewajiban-kewajiban yang lain. Tasahul itu berarti bermudah-mudah. Mari salam bukan memakai Allahumma antas salam, tapi pakai Allahumma lantas jalan. Ya. Jadilah warga Muhammadiyah yang baik. Mari sholat, lakukan sunnah-sunnahnya Nabi dzikir tadi itu. Jangan langsung Allahumma lantas jalan. Kecuali kalau memang betul-betul ada sesuatu yang urgen yang tidak mungkin. Dan juga kalau mengikuti Kanjeng Nabi, kita itu kalau sholat ojo cepet-cepetan. Karena kalau jenengan amati doa-doa di dalam sholat itu, Nabi Muhammad itu berdoanya di dalam sholat. Berdoanya di dalam sholat. Dzikirnya setelah sholat tidak pernah panjang-panjang Nabi Muhammad SAW. Justru sholatnya yang dipanjangkan. Jika jenengan mengikuti Nabi, silakan 1 rakaat bisa Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran 1 selesai. 1 rakaat. Kita ini diteter Qul huwallahu ahad itu pun rukuknya enggak tumaknina, i'tidalnya enggak tumaknina, sujudnya tidak tumaknina. Ingat ya, orang yang tidak menyempurnakan rukuk, tidak menyempurnakan sujud, itu berarti mencuri sholat. Ketika Nabi mengatakan aswa'un nasi sariqatan, bahwa sejelek-jeleknya orang yang mencuri itu adalah man alladzi yasriqu min sholati, orang yang mencuri dalam sholatnya. Ketika ditanya kaifa yasriqu min sholati, bagaimana orang itu bisa mencuri sholat? Nabi bilang apa? Man lam yutimmu ruku'ahu wa sujudahu. Orang yang tidak menyempurnakan rukuknya, orang yang tidak menyempurnakan sujudnya, itu adalah mencuri sholat. Warga Muhammadiyah tidak perlu untuk gelangan tasbih, itu tidak perlu. Apalagi kalungan tasbih, itu tidak perlu. Maka tasbihnya warga Muhammadiyah verbal sekaligus amalannya. Jenengan tidak mengeluh, jenengan tidak menggerundel, jenengan tidak sambat, itu termasuk tasbih atau bukan? Jenengan mengamalkan tasbih secara hakiki, nggak pernah gerundel, nggak pernah legowo, nerimo dengan apa yang diputuskan oleh Allah. Secara linguistik kebahasaan itu pun juga namanya tasbih. Tadi ada orang yang begitu ekstrim tasbih, sampai gawa tasbih kemana-mana bertapa diputar ber. Tapi ternyata gerundelnya tetap parah. Itu bertentangan dengan makna subhanallah. Itu. Jadi kita ini tawasud, bukan tasyadud, bukan tasahul, tapi kita warga Muhammadiyah ini berupaya yang tawasud, pertengahan. Gitu nggih, Pak? Jenengan pakai tasbih atau pakai jari-jari? Oh, pakai jari. Pakai tangan kanan apa kiri, Pak? Tangan. Lah pakai tangan kiri, masya Allah. Janganlah, jangan. Mari gawe cewek, marono gawe zikiran ini. Nggih, Pak.
Jawabannya simpel saja, enggak boleh. Enggak boleh. Wah, jangan maca surat Yasin ping 40 sekali duduk ndoweh ndak karu-karuan. Di samping itu bukan masalah dowehnya. Masalahnya itu tidak ada rekom dari Rasulullah, dari para sahabat ataupun dari para ulama madhab. Kalau memang itu ada sejak pada zaman dulu, tentu sahabat yang paling dulu melakukan. Kalau memang itu ada sejak zaman dulu, Imam Asy-Syafi'i orang yang paling pertama melakukan. Tapi Imam Asy-Syafi'i yang ilmunya luar biasa seperti itu, ya gak ngelakoni. Betul kan? Lebih pinter mana kita sama Imam Asy-Syafi'i? Umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran, paham sak maknanya, paham kitab Al-Muwatta dan sebagainya. Itu spekulatif namanya, Pak. Maka pakai yang pasti-pasti saja, yakni yang berasal dari Rasulullah Muhammad. Apa itu? Memperbanyak tasbih. Apa tadi? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Dan andai kata umpama jikalau misalnya jenengan bertasbih itu berulang-ulang, kok Allah kemudian tidak mengurai kesulitan atau problem, nggak usah muring-muring. Pasti ada sesuatu kenapa. Pasti ada sesuatu kenapa. Contoh, ini gambaran jenengan pasti akan paham. Ketika anak usia 7 tahun minta sama bapaknya, Pak, saya minta sepeda motor trail. Bapaknya, wah iki arek sik 7 tahun jaluk sepeda motor trail. Sama bapaknya tidak dibelikan. Tidak dibelikannya itu bukan karena tidak sayang, enggak. Tapi justru karena sayangnya itu akhirnya dia tidak diberikan sepeda motor trail. Sama kita ini, Pak. Dalam hadis itu ada kalimat wa may yuridillahu bi khairan yusib lahu. Barang siapa yang Allah itu menghendaki kebaikan kepada seseorang, yusib lahu, maka Allah akan memberikan ujian pada dia. Ya. Itu berarti ketika jenengan dikasih problem, kasih musibah, Gusti Allah itu sakjane iku seneng karo jenengan. Jenengan punya anak kecil, gak lapo-lapo dengan jewit, wih, nangis. Jenengan kepingin tahu nangisnya dia itu. Begitu dia nangis, jenengan sewenangnya luar biasa. Allah senang melihat jenengan itu nangis di hadapan Allah, jenengan berzikir di hadapan Allah, minta di hadapan Allah, tanda kalau Allah suka sama jenengan. Baca tasbih berulang-ulang seperti ini, ternyata Allah belum memberikan mengurai segala permasalahan, itu tanda Allah masih suka sama jenengan. Ada nilai-nilai kepantasan, kayak seperti anak yang 7 tahun minta sepeda Honda trail tidak diberikan. Karena kalau andai kata diberi sepeda motor trail benar-benar, habis anak itu tadi. Itu. Nah, kita sama, kita minta sama Allah, pas ketika Allah belum mengabulkan, ada sesuatu rahasia kenapa kita belum diberi. Jenengan minta, ya Allah, aku minta uang 1 miliar ya Allah. Sama Allah gak dikei. Berarti duit 1 miliar itu gak pantas kangge jenengan. Apa maneh bapak-bapak sing gak tahu mulai duitnya akeh. Engko nyantole ning ndi kira-kira? Wes, gitu jawaban saya nggih, Pak. Jawabannya singkat, ojo dilakoni. Gue kuatir sing teko jin dak karo-karuan. Ada yang lain? Monggo, Ustaz. Nyambung tumanina tadi. Apakah termasuk syarat atau rukun atau gimana? Tumanina itu rukun, Pak. Rukun salat itu tumanina. Jadi namanya rukun, kalau tidak dilakukan hukumnya tidak sah. Maka ketika Nabi mengajarkan kepada orang yang musyi shalah, Nabi bilang, "Tsumarka hatta tatma'inna raqi'an, tsumarfa hatta tatma'inna qa'iman, tsumasjud hatta tatma'inna sajidan." Tumanina itu rukun. Berarti kalau orang tidak tumanina, dia itu dianggap tidak sah. Maka pas ketika ada orang yang sholatnya ngene, itu yang disebut dengan yankiru, kama yankiru al-ghurab. Nabi pas ketika lewat di situ Nabi bilang, "Laumata hadzal rajuli ala hadhil hal." Ya, andai kata orang itu matinya tetap seperti ini, lama ta'ala ghairi millati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia pasti matinya tidak dengan membawa agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya sholatnya tidak dianggap sah. Ya, lain enggak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
ini yang saya tanyakan bahkan fenomena yang saya alami karena saya. Baik. Jenengan kira-kira berhusnudzon kepada orang itu mungkin orangnya tapi kalau mengikuti Nabi begini, pernah sebuah riwayat Nabi setelah ngimami beliau langsung pergi. Setelah pergi kemudian beliau balik lagi. Ditanya para sahabat, ya Rasul, saya belum pernah melihat jenengan melakukan itu ya Rasul. Nabi bilang apa? Saya itu ingat, ana al-quru fi baiti dhahaban wa karihtu. Saya itu ingat di rumah saya ada emas. Wa karihtu, maka saya itu tidak suka. Maka apa? Wa anfaqtu, maka saya itu menginfakkan emas itu. Nabi pernah begitu sholat tidak wiritan sama sekali. Beliau pergi karena ingat di rumahnya ada emas. Beliau ambil emas itu, beliau infakkan. Begitu setelah beliau menginfakkan emas itu, beliau balik lagi ke situ. Beliau melanjutkan wirid seperti biasa. Dan jenengan oleh ono emas di omah. Makanya saya itu bilang sama istri saya itu kan pakai hijab, juga pakai apa. Lah gawe kalung kan ya ora ketok, gawe apa mari bingkel ya ora ketok, gawe kaos kaki. Saya cuma bilang, sampean itu sudah punya emas, beratnya itu sudah 70 kg. Enggak usah repot-repot. Wis 70 kilo loh masih itu ya. Nah, itu Mas Andi apa? Oke. Pak, tuntunannya dari Nabi setelah salam istighfar, Allahumma salam, tasbih 33, tahmid 33, takbir 33, baru ditutup la ilaha illallah wa ta'ala syarikalah. Gitu. Ya itu memang sesudah salat itu doa, tapi kemudian yang kita lakukan tiap hari itu ya Allah mata salah kita sampai. Setelah berdoa terbalik. Balik. Berarti enggak ada gunanya saja. Nggak enak. Ada yang lain terakhir? Wah, anu lurus ya. Pak Sumar dulu. Oh iya. Itu Ustaz, kita itu memang jarang fadhil amal itu jarang diterangkan lah oleh Ustaz. Mestinya fadhil amal itu disisipkan. Bahwasanya wirid yang 33 kali itu mesti ada fadhilnya, ada fadilahnya, mestinya itu ada. Seperti naik haji dan umroh sempurna gitu. Lalu wudu di rumah. Biasanya kita sholat wudunya di masjid, mestinya kan wudunya di rumah gitu. Itu ada fadilahnya gitu loh. Baru langkah-langkah fadilamanya. Kita memang enggak ngugemi fadilamanya teman-teman kita jamaah tabligh, tapi di Muhammadiyah memang jarang fadilah awal itu diterangkan. Minimal disisipkan sedikit-sedikit lah kalau ukuran Ustaz itu aja gitu. Banyak lagi sebenarnya itu. Kalau di Masjid Al-Hikmah setiap Senin genap kan sudah tak sampaikan itu toh di Syarah Riyadhus Shalihin. Kalau bagi yang pengen ngaji Syarah Riyadhus Shalihin di Al-Masjid Al-Hikmah di Senin genap itu juga saya terangkan juga tentang masalah semacam ini. Saya sampaikan semuanya. Selama hadisnya sahih kita amalkan. Kayak tadi kan sudah kita bahas fadhilul amal toh. Manfaatnya tasbih begini, anunya tasbih begini. Warga Muhammadiyah, Majelis Tarjih Muhammadiyah tidak alergi dengan hadis-hadis semacam ini. Cuman memang jarang disampaikan oleh mubalik-mubalik kita. Jarang. Seperti sop depan itu kan jarang. Betul. Sop depan. Menurut perapatan barisan itu kan juga ada fadilahnya. Jarang disampaikan. Kalau saya di sini sudah saya sampaikan itu di hari Rebo pas ngaji Sahih Adabil Islamiyah dulu sudah saya sampaikan sampai khatam kitab itu. Wes cukup. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita husnul khotimah. Ayo kita amalkan sunnah-sunnah yang semacam ini untuk memperbanyak tasbih, memperbanyak apa tadi? Istighfar, memperbanyak la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan sebagainya. Perbanyak sesuai dengan apa yang direkom oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ini karena MC sudah duduk di sebelah saya, maka berarti langsung saya tutup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.